Kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan pagi ini. Tuhan, mari Kau yang siapkan hidup kami Tuhan, hati kami, bejana kami Tuhan, wadah kami Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Bapak, biar pagi ini kami boleh mengerti, kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar kami Tuhan boleh menerima tepat seperti apa yang Kau mau atas hidup setiap kami. Kami percaya Bapak, biar pagi ini Tuhan kami terima benih firman-Mu, benih yang akan menguatkan kami, benih yang akan berbuah dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya buat kami Tuhan bukan cuma hanya mendengar, tapi jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, dan namanya sekali berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom, selamat pagi. Tim dari Popo-Popo sudah datang ya, Bapak Ibu Saudara sudah menuntaskan tugasnya di Sulawesi kemarin. Dan pagi ini saya dapat tentang Goshen, saudara. Tuhan membuat perbedaan untuk setiap kita. Tadi kita sudah nyanyikan, inilah zaman yang berbeda, ini zaman percepatan dan supernatural. Tadi kita mendeklarasikan di deklarasi perlindungan, itu adalah iman kita, bahwa kita akan diluputkan, ya kan? Setiap mungkin malapetaka, bencana tsunami yang harus terjadi, tidak akan menimpa kita. Semua apapun yang dunia lancarkan, dengan iman dan deklarasi kita berkatakan setiap pagi, itu tidak akan menyentuh setiap kita. Itu akan terjadi, amin saudara, karena kita dibedakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Doa sana, amin. Kita harus tahu Goshen kita di mana, kita harus tahu tempat yang tepat untuk kita di mana, supaya mata Tuhan tertuju atas hidup setiap kita. Kita akan buka dari Keluaran pasal yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Keluaran pasal yang ke-8, ayat 20 sampai ayat yang ke-32, Saudara. Keluaran pasal yang ke-8, ayat 20 sampai 32, ini tentang tulah keempat di Mesir, yaitu lalat pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu. Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku, Tuhan Allahmu, akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mukjizat itu akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak lalat pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkanmu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan aku berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkan dari Firaun, dari pegawai-pegawainya, dari rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali lagi Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Saudara-saudara, ketika kita membaca tentang ayat ini, bangsa Israel itu tinggal sangat lama di Mesir, benar?
Mereka tinggal dalam perbudakan yang istilahnya sangat kejam, yang sangat keji. Tetapi ada pengecualian, tetapi ada untungnya sebenarnya. Bangsa Israel tinggal di tanah Mesir, tapi mereka tinggal di tanah yang diberikan Firaun, khusus buat bangsa Israel tinggal di situ. Di tanah Goshen. Tanah yang istilahnya jauh dari pusat pemerintahan Mesir, karena orang-orang Mesir itu benci dengan bangsa Israel. Tapi ada untungnya ketika bangsa Israel ditempatkan di Goshen. Meskipun Mesir menempatkan di ujung, istilah kasarnya Mesir membuang bangsa Israel untuk tidak hidup berdampingan. Ditempatkan di tanah Goshen supaya tidak berdampingan dengan rakyat Mesir. Tetapi untungnya adalah itu tanah menjadi tanah pilihan Tuhan bagi bangsa Israel. Menjadi tanah di mana bangsa Israel beribadah, menjadi tanah di mana Tuhan menyatakan kuasanya atas bangsa Israel. Yakub dan anak-anaknya tinggal di Goshen dan dipelihara hidupnya, terluput dari bencana kelaparan dan kekeringan. Dari semua tulah yang terjadi di Mesir tidak menyentuh tanah Goshen. Istilahnya itu tanah masih ada dalam lingkaran Mesir. Semua tulah terjadi di seluruh wilayah Mesir, tetapi Goshen ini tidak kena yang namanya tulah. Mungkin 100 meter kita melihat tanah sebelah, oh itu adalah lepikat, ada hujan es, ada segala macam tulah terjadi. Tetapi di sini, di tanah Goshen, bangsa Israel tidak mengalami apa yang Tuhan Allah Bapa berikan kepada Mesir. Goshen, tempat yang dibedakan Tuhan untuk umat pilihannya. Dan di sanalah bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, mendapat perlakuan khusus. Arti kata Goshen boleh saya tampilkan? Nah, itu ya saudara, Goshen itu adanya di ujung sana, paling ujung, ya kan? Lalu artinya boleh ditampilkan? Ada? Oke, saya bacakan aja. Arti kata Goshen adalah mendekat, saudara. Bangsa Israel diberikan tanah Goshen oleh Mesir dengan tujuan membuang mereka, menyingkirkan mereka untuk tidak dekat-dekat dengan bangsa Mesir. Tetapi bagi Tuhan, itu bukan tempat pembuangan, itu bukan tempat pengucilan, tetapi itu tempat di mana bangsanya bisa mendekat kepada Tuhan. Even dalam perbudakan di Mesir, tetapi bangsa Israel tinggal di dalam tanah yang tepat, tinggal di dalam rumah yang tepat, tinggal di dalam wilayah yang tepat, yaitu tempat di mana mereka bisa berkoneksi dengan Tuhan. Tanah yang dihadiahkan Firaun kepada Yusuf waktu itu menjadi tanah di mana bangsa Israel mengalami yang namanya koneksi dengan Tuhan. Tuhan membuat perbedaan, saudara. Tadi saya katakan kita akan dibedakan. Sahabat saya, kita ada di tempat yang tepat, di tempat ini. Kita ditempa, dididik di tempat yang tepat, di tempat ini, amin. Kita diajarkan firman Tuhan, diajarkan dengan semua hal-hal yang harus kita kerjakan. Kita diajarkan dengan tindakan profetik dan segala macam. Itu semua ada di Alkitab. Kita doling, dulu pun juga Yeriko dikelilingi, ya kan? Kita ada di Goshen yang tepat hari ini, yaitu apa? Di tempat ini. Ketika bangsa Israel tinggal di Goshen, dia dibedakan dengan bangsa-bangsa Mesir di sekelilingnya. Tulah boleh terjadi, tetapi bangsa Israel menjadi bangsa yang dibedakan. Dan hari ini saudara, mungkin virus boleh mendekat ke dunia,
ke bangsa kita. Tapi kita anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang dibedakan, amin. Saya, Bapak Ibu Saudara masih berdiri, duduk di tempat ini, saya percaya ini kita dibedakan dengan orang-orang di luar sana. Kita melihat begitu banyak berita kengerian waktu COVID yang pertama, banyak orang yang akhirnya harus pulang dan segala macam. Saya melihat ada kuburan massal di Jakarta yang meninggal karena COVID dikubur secara massal. Itu adalah kengerian yang boleh kita lihat, yang mungkin kita lihat kengerian dan ketakutan, kok sampai tiba-tiba dunia ini menjadi seperti itu. Kok sampai tiba-tiba yang istilahnya kita dari tadinya bisa dibilang aman, menjadi danger, menjadi was-was. Karena sebuah yang namanya virus. Tetapi sahabat saya, anak-anak Tuhan tinggal di tanah Goshen yang dibedakan, yang mendapat perlakuan khusus yang Tuhan berikan dalam hidup kita, amin. Hari-hari ini, apa sih yang harus kita lakukan untuk kita tetap tinggal di Goshen-nya Tuhan? Yaitu artinya mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Kita nggak bisa menjauh dari apa yang Tuhan berikan pada kita, saudara. Kita nggak bisa menjauh dari yang namanya kasih Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan perlakuan khusus buat kita. Dari zaman dulu, zaman Yusuf, Musa, sampai zaman kita sekarang, kuasanya masih berlaku, amin. Bukan cuma lalat pikat, tapi ketika terjadi hujan es di Mesir, Goshen, adem ayam, saudara. Gak ada yang namanya hujan es jatuh ke tanah Goshen. Bangsa Israel bisa tinggal dengan tenang, istirahat dengan tenang. Tetapi tetangga sebelah kelabakan karena ada hujan es yang datang. Tuhan bisa menyatakan semuanya dengan sangat ajaib ketika kita ada di tangan yang tepat. Tuhan pernah ada kejadian, ada hal-hal yang pernah terjadi dan yang akan terjadi, saudara. Dari Keluaran tadi 8 ayat, kita buka Keluaran 8 ayat 22. Keluaran 8 ayat 22 yang tadi. Tetapi pada hari itu Tuhan mengecualikan tanah Goshen. Tetapi pada hari itu Tuhan mengecualikan bangsanya, umatnya Israel. Tuhan istilahnya kayak membungkus bangsa Israel supaya itu tulah-tulah nggak kena dengan bangsa Israel. Tuhan mengecualikan, ada pembedaan di sini. Lalu apa yang akan terjadi di kemudian hari, di masa mendatang bagi hidup kita? Kita buka dari Wahyu 6 pasal 6. Wahyu 6 pasal 6. Dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Siapa sih minyak dan anggur itu? Ya kita, saudara. Kita menjadi umat Tuhan yang setia, perjamuan dan mengurapi hidup kita. Dikatakan apa tidak secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Di masa mendatang, sedinar berbicara tentang uang. Dinar berbicara tentang keuangan. Kita nggak pernah tahu akan terjadi apa ketika resesi datang. Tadi kita dikatakan meskipun resesi datang, tetapi kita diluputkan, amin. Ayat ini berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, apapun nanti resesi yang akan datang di kemudian hari, tapi janganlah rusakkan anak-anak Tuhan di tempat ini, amin. Janganlah rusakkan minyak dan anggur, karena kita dibedakan. Tadi saya katakan, bagi Mesir, tanah Goshen adalah tanah pembuangan. Tetapi bagi Tuhan, tanah Goshen adalah tanah pembedaan buat bangsa Israel. Dan mungkin hari-hari ini Bapak Saudara, mungkin bagi dunia kita ini mungkin dikucilkan, atau dibilang sok suci lah, atau dibilang, wah kamu udah nggak benar nih ya, udah melenceng. Whatever apa yang dunia katakan. Kita hidup bukan apa kata orang, amin. Tapi kita hidup karena percaya dan karena firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengubah pembuangan
menjadi pembedaan untuk bangsa Israel. Dan itu pun bisa Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Amin. Hari-hari ini saudara, tanah Goshen menjadi tanah yang penting untuk kita tinggali hari-hari ini. Di mana kita tinggal, di mana kita berpijak, kepada siapa kita menggantungkan harap kita, dan kepada siapa kita mendekat. Itu yang sedang Tuhan selidiki hari-hari ini. Saya percaya ketika Tuhan melindungi, maka di akhir zaman nanti meskipun banyak hal goncangan terjadi di dunia ini, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang dibedakan. Amin. Maleakhi 3 ayat 18, ini ayat yang terakhir. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, maka kita akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya ulang ya. Maka kita semua umat-umat di Sion ini akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada sebuah pembedaan ketika kita beribadah kepada Tuhan dan kita nggak beribadah kepada Tuhan. Kita akan melihat saudara, apa yang kita nyanyikan, apa yang kita deklarasikan, apa yang kita dengar di dalam firman itu menjadi nyata di hari-hari ke depan. Amin. Karena kita dibedakan. Mari katakan dalam diri kita dibedakan. Saya dibedakan. Amin. Saya dibedakan. Saya percaya, ayo tetap tinggal dalam Goshen-nya Tuhan. Jangan pernah kita merasa, aduh bosen, mau keluar, ya kan, mau melihat dunia, mau nyoba hal yang baru. Kadang manusia itu terjebak dalam hal-hal yang baru, saudara. Karena udah saking bosen dan jenuhnya dan merasa saya perlu tantangan nih, ya kan. Saya perlu tantangan baru. Tetapi apakah tantangan itu bisa membawa kita kepada keselamatan? Apakah tantangan itu, hal-hal yang baru itu sama seperti ketika kita tinggal di dalam tanah Goshen yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Jangan pernah sekali-kali, apapun kondisi kita lagi jenuh, lagi banyak masalah, hal apapun, jangan pernah sekali-kali kita berkata, Tuhan, aku mau cari jalanku sendiri, aku mau cari tanahku sendiri. Lalu kita keluar dari tanah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan saudara. Sekali kita keluar, apakah itu mendatangkan kebaikan ataukah itu mendatangkan keburukan buat kita? Percaya yang Tuhan beri itu sudah tepat. Amin. Yang Tuhan kasih itu sudah tepat. Tinggal nunggu waktunya. Ujian kesabaran ini ya, ujian kesabaran dalam hidup kita. Maleakhi berkata, maka kita akan melihat perbedaan antara orang Sion yang benar, amin, atau orang fasik yang di luar sini, antara kita yang beribadah kepada Tuhan atau antara orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Pilih mau dibedakan dengan dunia atau mau sama dengan dunia, saudara? Mau beda atau mau sama dengan dunia, saudara? Pasti mau beda kan? Saya percaya yang Tuhan tawarkan kekal. Yang dunia tawarkan adalah hal-hal yang mungkin semu buat kita dan mungkin nikmatnya cuma sesaat untuk kita. Tetapi di dalam Tuhan, di tanah Goshen, bersama dengan Tuhan, kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi jangan pernah menjauh, saudara. Ini waktunya kita kembali mendekat dan kita tinggal dalam tanah Goshen kita bersama dengan Tuhan, dan kita akan melihat pembedaan terjadi dalam hidup setiap kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Saudara pengen menjadi orang yang dibedakan ya. Maleakhi 3 ayat 18 kita baca sekali lagi. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah ya. Jadi ada perbedaan apabila
kalian itu benar-benar menjadi orang yang beribadah kepada Allah, ya. Ada perbedaan, akan dibedakan sehingga menjadi umat Tuhan yang dibedakan. Seperti bangsa Israel, dia tinggal dibedakan dengan orang Mesir di suatu tempat yang diberkati Tuhan. Tetapi perbedaan itu adalah tentang orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi harus ada perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir. Orang Israel adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Dia mengerti akan segala sesuatu, hidup di dalam perjanjian, ya. Hidup mereka di dalam perjanjian. Nah, sebenarnya yang dimaksudkan dengan ibadah yang benar itu apa? Kita coba tampilkan dalam Roma 12 ayat 1, ya. Jadi saudara jangan berpikir kalau nama ibadah itu pokoknya setiap Selasa saya datang, setiap pagi saya itu datang ke PW. Belum tentu kalian itu kalau datang ke PW setiap pagi, datang ke persekutuan setiap Selasa, itu arti ibadah, ya. Arti ibadah yang sebenarnya itu yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Kalian misalnya pelayanan, main musik, jadi song leader, jadi singer, ya, bisa nyampaikan firman Tuhan, pelayanan di multimedia, pelayanan di asyir, pelayanan di mana-mana, belum tentu kamu lakukan itu dengan ibadah yang benar, ya. Jadi apa yang dimaksudkan kalian bisa dibedakan kalau kalian itu, saudara dan saya itu menggenapi Roma 12 ayat 1. Jadi kalau kalian tadi disuruh ngomong sama Bom, aku orang yang dibedakan, aku orang dibedakan. Coba selidiki dalam dirimu. Sudahkah aku memenuhi Roma 12 ayat 1? Kalau kamu sudah memenuhi Roma 12 ayat 1, yakin dan percaya pasti menjadi orang yang dibedakan, ya. Dikatakan Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sekarang saudara ini selidiki, koreksi, tes dalam hidup kita. Memang orang mau menjadi orang dibedakan, semua orang juga pengen, ya, mempunyai yang dinamakan kartu prioritas. Kepengen, semua juga kepengen. Tapi ada dasarnya. Orang kalau misalnya di bank dapat kartu prioritas, ya, kartu vape namanya, itu dibedakan. Itu ada persyaratannya. Kalau kamu tidak memenuhi persyaratan, nggak mungkin kamu bisa mendapatkan prioritas kecuali ada jaminan, ya. Misalnya saya mendapatkan hak prioritas, itu anak saya itu pasti mendapatkan hak prioritas, nunut, dicangkokkan. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana kita bisa dicangkokkan, karena Yesus Kristus sudah mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Yesus Kristus itu kudus dan Yesus Kristus itu berkenan kepada Bapaknya. Nah, kita ini dicangkokkan harus dalam hidup kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tubuh, jiwa dan roh kita seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan persembahan itu bukan persembahan yang biasa, yang kudus. Yang kudus, mempersembahkan yang hidup, mempersembahkan yang kudus, dan mempersembahkan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini suatu khotbah tersendiri, tapi belajar ya hari ini.
Tuhan, apakah aku sudah mempersembahkan tubuhku ini dengan benar? Apakah saya kalau ke persekutuan, saya ke PW setiap pagi, benar-benar tubuh jiwa rohku ada di sini? Apa pikiranku ini sedang melayang-melayang kemana-mana? Apakah lagi mikirkan persoalan saya? Apakah saya mikirkan nanti habis PW saya akan melakukan ini? Itu namanya tidak kudus, ya. Pikiran yang tidak kudus, apalagi berkenan. Ayo koreksi diri supaya kita menjadi orang yang dibedakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang 1 jam kami boleh menyembah kepadamu. Kami boleh belajar dan mendapatkan prioritas untuk menjadi orang yang dibedakan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena seringkali kami hanya ingin mendapatkan kartu prioritas itu, orang yang dibedakan, tapi kita tidak mau membayar harganya. Selidiki akan hidup kami, paksakan hidup kami untuk kami mau menerima prioritas, menerima orang yang dibedakan. Tetapi Tuhan, paksakan kami untuk mau membayar harganya, mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu dan yang kudus Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Biar tubuh jiwa kami menjadi suatu persembahan yang hidup. Bila kami memuji namamu, pikiran kami kudus, hidup kami kudus, pelayanan kami kudus. Apabila kami menyembah Engkau, apabila kami mendengar firman-Mu, apabila kami berjalan, biarlah merupakan suatu persembahan yang kudus, hidup dan berkenan. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Bapa, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sudah ada di Sulawesi Utara. Kau yang akan memberkati mereka terus di dalam pelayanan-pelayanan sampai menuntaskan tugas yang sudah diberikan. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, biar terjadi lawatan yang luar biasa Tuhan. Di pulau-pulau di Indonesia terjadi lawatan, terjadi tuaian, sampai banyak jiwa yang diselamatkan. Kami boleh menjadi berkat dimanapun juga Engkau tempatkan kami. Kami mengucap syukur buat saudara-saudara kami yang hari ini sudah datang kembali. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Kau memberkati mereka Tuhan, dan kami mempersembahkan jarahan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua jarahan jiwa-jiwa, apa yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa tetap Tuhan untuk keadaan cuaca, untuk keadaan semua malapetaka yang Kau izinkan terjadi Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Engkau berdaulat atas bangsa kami. Engkau berdaulat atas cuaca. Engkau berdaulat atas semua malapetaka yang Kau izinkan terjadi. Engkau berdaulat atas semua endemi yang saat ini masih ada. Kami percaya semua akan sirna pada waktunya. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima roh kekuatan baru. Kami menerima daya tahan tubuh yang baru. Daya tahan tubuh yang ilahi. Kami terima memasuki akan tubuh kami. Sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Sehingga apapun yang ada di sekitar kami, virus apapun yang ada di sekitar kami tidak akan mengena kami. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, apapun, keadaan apapun Tuhan yang ada dalam tubuh setiap anak-anak-Mu yang sakit, karena ada daya tahan tubuh yang Kau berikan pada pagi hari ini,
maka semua virus, semua sakit penyakit apapun juga yang kami derita akan lenyap daripada tubuh kami, karena ada tentara Kristus, tubuh Kristus yang ada dalam hidup kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa Tuhan untuk semua masalah-masalah yang ada dalam hidup kami. Engkau tahu Tuhan akan masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Kami terima kekuatan yang daripadamu, sehingga melawan akan semua sakit penyakit, bisa melawan semua kesukaran, bisa menentang serta mengusir akan semua kuasa yang tidak baik yang ada dalam hidup kami. Selubung yang daripadamu meliputi hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Engkau akan membedakan kami menjadi orang yang terus naik dan tidak pernah turun. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan ini masuk dalam hidup kami. Pengurapan ini mengurapi akan mata kami, bibir mulut kami, telinga kami Tuhan, dan hati kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami ada di dalam pengurapan yang daripadamu. Dan biarlah semua roh keraguan kami juga dipatahkan dengan pengurapan ini. Tangan kami pun diurapi dengan urapan yang baru yang daripadamu. Sehingga kami tahu apapun yang kami kerjakan bersama dengan Engkau sudah diliputi dengan pengurapan yang daripadamu. Biarlah kaki kami juga Tuhan berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan, sampai kaki kami ini benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.